Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjawab soal latihan 1 manajemen operasi. Baik, soal yang pertama, jelaskan definisi visi, misi, dan strategi. Jelaskan pula bagaimana misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda. Baik, jawabannya nomor 1. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan. Tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Misi adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah misi. Strategi adalah master plan yang menyeluruh yang memaparkan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Misi dan strategi mempunyai tujuan yang berbeda karena misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga untuk mewujudkan visi, maka dibutuhkan misi. Sedangkan strategi adalah sebuah rencana yang mengintegrasikan segala yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi dari sebuah perusahaan yang telah ditentukan. Lalu pertanyaan kedua atau soal yang kedua, berikan argumentasi saudara mengapa manajemen operasi harus menuju operasi lingkungan global. Sebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di lingkungan global dan pelaksanaannya. Jawaban nomor 2. Persaingan industri yang ada saat ini membuat persaingan di dunia industri semakin pesat, terutama saat kondisi COVID seperti sekarang ini. Segala upaya pasti dilakukan perusahaan untuk menjadi yang terbaik. Manajemen yang baik akan menjadi pendukung untuk saat ini, baik itu manajemen pemasaran, SDM, maupun keuangan, dan lain-lain. Manajemen terutama menjadi perkembangan manajemen yang sangat pesat saat ini di bagian organisasi atau perusahaan dengan berbagai praktek baru. Dengan ini, perusahaan yang telah menjadi aspek-aspek dalam manajemen operasional salah satu alat untuk bersaing dengan mengulih bidangnya, seperti contohnya perusahaan Jepang. Perusahaan yang sangat terkenal menggunakan manajemen operasional untuk mendukung faktor pendorongnya dengan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang menarik atau terjangkau. Tentunya akan menjadi faktor utama untuk meraih keuntungan di bidang operasional dan meraih pasar yang besar. Lalu soal yang ketiga, jelaskan strategi operasi di tingkat unit bisnis menurut M. Potter. Strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi juga merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Ada beberapa pembagian strategi, seperti strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Untuk mewujudkan biaya rendah ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya merampingkan proses produksi dan kelemahannya. Perusahaan hanya menentukan keunggulan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif di bidang kompetitor. Lalu strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya saja suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan, atau dengan memberikan keunikan lainnya dengan mengungkapkan rahasia unik pada produk yang dipasarkan. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan tentang model pengembangan strategi operasi. Strategi operasi adalah strategi fungsional yang diarahkan agar strategi bisnis akan menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan. Menjelaskan hubungan ini di 4 elemen, yaitu misi, keunggulan khusus, tujuan, kebijaksanaan.
merupakan inti dari strategi operasi ini. Lalu yang terakhir, pertanyaan kelima atau soal kelima, sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijakan strategi operasi. Tipe strategi operasi. Operasi berkaitan erat dengan strategi bisnis. Tipe strategi operasi yaitu ada biaya rendah, novelty produk, kualitas dan praktis. Tipe kebijakan bidang. Kebijakan pilih strategi proses, kapasitas persediaan, kualitas barisan kerja, rentang proses, otomotivasi, aliran proses, ukuran fasilitas, lokasi, jumlah, distribusi, sistem pengawasan pendek, pemasok fasilitasi, sistem gaji staffing, pembuatan atau pembagian buatan tangan atau mesin komunitas, intermittent, dan proyek. Berikutnya ada beberapa strategi, contohnya seperti strategi A yaitu biaya rendah. Dalam strategi biaya rendah ini dibagi lagi seperti kondisi pasar, misi operasi, kemampuan khusus, dan kebijakan operasi. Begitu juga dengan strategi B. Adanya inovasi produk. Inovasi produk dibagi lagi menjadi beberapa seperti kondisi pasar, misi operasi, kemampuan khusus, dan kebijakan operasi. Baik, sekian jawaban dari soal latihan 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.